Halo guys, welcome back to podcast Aneka Ramadansa. Bersama siapa? Nama gua Vano. Nama gue Simon. Vano dan Simon. Oke. Dari kolektif? BNW. BNW itu apa sih? BNW itu BNW santai, buru-buru banget sih, mau kemana? Enggak, gua tuh lagi seneng banget hari ini. Oh iya, Iya, gue juga seneng banget Gua lagi seneng banget, kedatangan dari teman-teman Black and White ya? Iya, Black and White. Soalnya gue lumayan tahu Black and White tuh gara-gara apa ya? Reels sih, Reels. Iya, beberapa kali juga lewat Reels. Iya. Konten-konten interview yang kayak gitu-gitu. Terus habis itu juga beberapa kali dari siapa ya? Kayaknya Haki, terus Fatih gitu main di acara kalian. Dia juga suka nge-post kan kalau Iya. Kalau waktu itu main di acara apa sih? Lupa gue. Di Lucy. Lucy. Oh Lucy, iya benar-benar. Lucy. Dia bawa Di Freddy Lucy. Lingkap. Nice. Shout out Nice Freddy banget. Lingkap. Nice, Fatih. Kangen gue sama Fatih jujur. Shout out. Nah, Bandway itu terbentuk dari Nah, kapan? Tahu nggak? kalau Masa nggak tahu? Lu yang punya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya tuh Kencengan aja nggak apa-apa ngomongnya. kalau gua sama Simon, gua jelasin. Sebenarnya kalau gua sama Simon tuh Lu deketin aja. Nah, gini. Nah, iya. sebenarnya tuh kalau gua sama Simon tuh kita berdua tuh awalnya dari sebuah kolektif di Tangerang. Terus muncullah BNW ini, dia bikin audisi DJ. Nah, dari situ gua sama Simon ayo ikut gas gas. Gua berdua sama dia nih ikut. Nah, sebelumnya lu dari kolektif yang sama? Iya, dari kolektif yang sama. Oh iya. gue kebetulan baru di kolektif itu. Jadi gue nggak apa ya nggak. Kolektifnya apa sebelumnya? Kolektifnya Pemutar Piringan. Oh, pemutar piringan. Sadot juga Pemutar Piringan, Dabeng. Dubbing ya? Dabeng. Iya. Dabeng. Nyebelin tuh orang tuh. Oh enggak. Gua nggak ngomong ya. Enggak ya. Simon yang ngomong. Bercanda, Simon yang bercanda. ngomong. Gua mah nggak ngomong. Kenapa marah? Gila. Parah ya, gua kenceng banget hari ini ya. Hari ini kenceng banget, parah. Wih, seneng banget gua. Serius. Kenapa sih lu berdua seneng banget diajak podcast? Dia nih. Enggak. Ya seneng aja gitu. Oh Gua iya. orang Enggak, kita bahas dari bandway-nya dulu deh. Iya, boleh. Nanti kalau dramanya nanti ya, sabar ya. Enggak ada yang ngomongin drama kok, ya kan? Oh, nggak ada. Gue sih fan. Kalau misalnya bandway tuh terbentuk dari Terbentuk tuh awalnya tuh kalau sepengetahuan gue tuh dari 2025 maybe di Februari atau enggak di Maret April, di jangkauan 3 bulan itu lah. 2025. Gigs pertama di mereka Gigs tuh. pertama, wah, gue nggak tahu. Nggak tahu. Jujur nggak tahu. Oh, jadi tuh Karena kita berdua tuh gabungnya itu di tengah-tengah udah jalan bandway. Bulan apa sih? Juli. Enggak ya? April sih. April. Kan waktu itu gue. Oh iya, April. Iya, kalau lu tahu. Nah, di bandway itu dia tuh bentuknya apa sih dia? Kolektif kah, IO kah atau gimana? BNW itu sebenarnya IO. Oke. Cuma dulu dia punya kolektif, tapi kolektifnya udah berhenti. Oke. Jadi sekarang fokus di IO aja. Nah, pinter nih dia nih. Thank you ya. Nice banget Simon. Thank you ya. Keren banget. Shout out Simon. Iya. Perhatiin di sini. Terus si bandway sendiri itu dia tuh emang bikin event kah atau dia tuh cuman apa namanya kolektif terus yang bikin event gimana ya? Gue cara nanyanya. Maksud gue kalau misalnya gue lihat bandway kan kayaknya bentuknya nih kayak kolektif tapi bikin event tapi punya owner juga gitu. Ownernya DJ juga atau enggak? Bukan, ownernya kebetulan ya cuma owner aja dan emang dia cukup di bidang bisnis bandway-nya itu kuat. Oh berarti IO. Iya, IO. Oh berarti jatuhnya IO. Nah, Oke. kalau kolektif kan cuma player-player doang. Ah iya biasanya Kalau kayak IO gitu. tuh emang dia terstruktur. Terus bandway sendiri tuh kayak dia tuh kalau misalnya bikin event tuh emang bentuknya tuh kayak gimana sih? Kalau coba mau dia ngomong gantian. Nah ya boleh tuh. Kayak gimana maksudnya? Maksudnya bentuk eventnya tuh kayak gimana entah secara genre, ambience atau konsep. Kita tuh apa ya? Awalnya tuh selalu ngambil di bar ya. Ya, gitu. Gue bantuin. Apa ya? Santai, Konsepnya gue apa jadi ya? gue jadi grogi. Konsepnya apa ya, No? Apa sih? Ya, Gue bingung deh.
jelasinnya. Oh ya kan menurut lu. Kalau menurut dari pandangan lu aja. Apa ya? Bahasanya gue lupa bahasanya. Pakai Inggris juga nggak apa pakai Enggak, Inggris. Iya, iya. iya gue lupa mas itu. Indonesianya aja kalau kayak gitu. Itu gue juga lupa. Mandarinnya aja. Nggak bisa Iya. gue Mandarin kan. Apa ya? Mungkin kayak seperti IO pada umumnya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak, Kalau- gini deh. Base audiensnya tuh rata-rata. Kita Base, lu reach marketnya tuh dari mana? kita reach market kalau kebetulan ya dikasih ke gue lagi. Ntar lu yang ngomong. Jadi kalau yang gue lihat ya Oke, kita tuh tipe-tipe IO yang notabene oke. tempat kecil tapi keisi, ngerti gak sih? Jadi kayak nih kita tuh lebih sering main di bar-bar gitu kayak Rose, 56, D&D, Velvet yang notabene jatuhnya bar. Memang venue-nya kecil, cuma ketika venue kecil tuh kita lebih gampang untuk narik-narik orang karena dengan venue kecil lu tarik orang, let's say kita ambil 100, 200 itu udah pack banget bro. Pack banget. Udah Itu pack lebih, banget. Apa ya? Dari itu intimate. Oh, Kayak intimate, nice. Iya. Nah, target marketnya tuh rata-rata range si umurnya? Kita sih all ages ya. All ages. All ages sih. All ages. Tapi mostly kalau yang gue lihat yang datang itu Gen Z sih, Gen Z. Gen Z ya, rata-rata Gen Z. Kayak gue gitu ya. Wah, Gue Gen Z sumpah. Masih ada. gue sih cuma ngomong doang. Gue sih nggak ngomong apa-apa. Gen Z tahu. Simon yang ngomong. Apa gue lagi aja? Gue. Gue lagi aja. Emang gue gak kelihatan Gen Z ya? Boomer gue. Ketuaan. Muka gua Jangan, boomer. jangan begitu. Jangan begitu. Enggak lah, enggak sampai dem. Nah, biasanya kalau misalnya BNW bikin event tuh mainin lagunya atau nggak genre-genre pemilihan genrenya tuh arahnya kemana sih? Nah, Kita selalu dari awal House. Harus house katanya. Gue denger dari siapa sebelumnya. kalau Iya, gue denger dari sebelumnya kayaknya house banget. Oh enggak juga. sekarang enggak. Kita Oh, sorry. ini siapa yang ngomong ya itu. Gue sih lanjut mon, gue pengen pulang dulu kita bentar. kita Gua tuh pulang. sekarang tuh ya pokoknya di startnya dari R&B ke hip hop yang ya buat naikin ininya, terus dari hip hop paling Afro ya, Afro abis itu Miami, baru tuh Peak Hour mainnya biasa apa sih? Baile, Top 40, dikit Breaks. break, Jersey, main jersey. Jersey, Jersey main. Pokoknya kita main hip hop tapi bukan hip hop doang tapi ada kayak sub apa Oke. cabang-cabangnya lah gitu, Sub sub genre genre. iya kan. Kalau misalnya dari genre itu sendiri kan maksudnya yang gue lihat berarti secara tidak langsung gue bisa kasih statement kalau misalnya BNW ini ngambilnya genre-genre yang idealis. Betul. Maksudnya kayak sekarang juga gue nggak bisa bilang komersial unkomersial karena kalau misalnya lagu-lagu kayak Afro, R&B kayak gitu kan juga udah banyak yang komersial jatuhnya, maksudnya kayak yang overplay apa kayak gimana gitu kan. Kita Juga tuh ada. Kalau apa ya? Kita tuh ngelihat jadi Afro tuh bukan semua Afro kita mainin. Ngerti nggak sih kayak mungkin Afro yang sekarang udah komersial banget tuh kayak Mona Lisa, Oke. Terminator itu kan Afro sama piano ya jatuhnya kan. Kurosa juga. Iya. Kita tuh rata-rata ambil Komersil kayak- lah itu iya, itu jatuhnya, komersil. Jadi kita komersil ambil Afro yang gak komersil kayak misalnya kita ambil dari Wizkid atau mungkin Oke. Asake gitu loh. Yang rata-rata- Kalau yang Afro kayak gitu, kalau hip hopnya mah banyak. Kapsa Desmol ngikutin nggak? Kapsa Desmol. Ayo, coba kulik, seru Berat banget. Tapi Jadi boleh sih, boleh. apa sih? Jadi sharing sedikit. Jadi dulu gue pernah bikin event namanya Ritual de Voodoo. Jadi iya, Ritual de Voodoo tuh isinya Afro sama piano. Afro sih jatuhnya. Afro itu yang dark Afro gitu. Nah, biasanya artisnya tuh kalau nggak Black Coffee, lu tau nggak Black Coffee? Iya, tahu. Ya, Black Coffee tuh teman-teman Black Coffee tuh, Black Coffee, Kapsa Desmol, tuh siapa lagi ya? Lupa deh. Yang gue inget dua itu. Nah, dia tuh kayak lagu-lagu Afro tapi yang gelap. Iya. mengarah ke tribal gitu nggak sih? Nggak sampai. Nggak sampai, Itu- tapi itu gelap Afro banget. House. Itu Afro House. Tapi Oh, iya. kayak Afro House. perbedaannya kalau menurut gue ya Afro House tuh juga ada dua, yang komersil sama yang enggak. Iya, Menurut gue benar. yang Black House ini, Black House, Black Coffee itu enggak komersil. Iya, nggak Yang komersil. komersil itu ya kayak geng-gengannya kayak musik kayak ada iya, gede-gede benar. kan segala macam. Gua tahu. Nah, kalau lu sendiri biasanya main genre apa? No. Gua hip hop mentok. Hip hop, Hip hop mentok. Karti. Yes, Karti. Itu tergantung jam lah. Kalau di peak hour gue mainin Karti.
begitu Poris juga. Nice. Maaf, Info, maaf. gue orang Poris. Enggak, maksudnya orang Poris kan bukan PVG-nya langsung. Iya. Enggak dong. Tapi apa ya? Tapi mereka tuh beneran dari Poris gak sih? Beneran orang Poris gak sih? Gue sih nggak berani ngomong sih kalau yang gitu. Gue nggak tahu juga soalnya bang. Maksud gue gak pernah ngeliat orang Poris kayak gitu bentuknya. Tapi apa ya? Ya bener dong. Tapi Ya bener dong, salah nggak? Salah nggak? iya sih bener sih. Tapi apa ya? Karena gue dari kecil di Poris, gue dari kecil di Poris iya. Poris Tangerang. Poris Tangerang. Kalau gue tuh ngelihatnya Poris tuh mungkin karena mereka sering nongkrong di Poris kayak. Oke. Tapi mungkin anak-anaknya. Kalau yang gue lihat ya anak-anaknya kayaknya dari Tangerang semua nggak sih? Kebanyakan sekarang yang naik-naik juga dari Tangerang kayak Iya. Tensi Anak alo. Halo, Gil. Iya, anak Tahu, Alo. gue tahu. Iya. gue. gitu. Terus apa lagi selain hip hop? Oh, pokoknya apa mentok di hip hop aja lu nggak mau keluar dari genre lain? Gua sih tapi ini tuh jatuhnya tuh kayak bukan Afro, tapi ini gua hitungnya Brazilian, tapi bukan baile funk gitu. Ada genre yang mungkin lu pada sering denger tapi nggak tahu namanya. Salah satu dua contohnya itu adalah Batida sama Kawinha. Oh tahu, berarti tidak kawinnya tahu. Iya. So Nah, far. jadi ya kayak dua itu menurut gua tuh Mereka masih turunan Afro kayak gitu Afro ya masih Brazil gitu. Iya, Afro tapi Brazil. nggak banyak orang tahu genrenya. Biasanya Tapi tahu artisnya lagunya. yang bikin kawinnya tuh biasanya Jero Vandal. Iya. Iya. Saya dansa sih yang paling Iya. itu. Apa namanya? Biasanya itu gua yang bikin kayak gitu tuh Jero Vandal karena masih ngulik sih Jero Vandal kan karena ada turunan Indo juga kan dia. Dia Suriname, Jael juga, iya Jael, Maluku kan, iya. soalnya. Makanya menurut gua tuh, nah ini kita pindah topik ya. Iya. Bukan pindah topik sih, ini agak melenceng. Menurut gua Indonesia tuh banyak potensi produser yang bagus. Cuma mereka kurang platform aja. Jujur itu menurut gua. Lu produce juga ya? Nah, Iya, gua produce. produce ya. Soalnya sempat ngobrol sama Dipi kan lu? Thank you. Iya, DP. Iya, Dipi. Tapi kan DP Nah, kan shout out buat DP. Iya. Tapi lu tau gue satu kolektif sama Dipi? Tahu. Iya, gua Dipi di Rock tuh gue bertiga. Tuh satu kolektif juga sama dia. Gue sih yang numpang nama karena mereka berdua bisa produce, gue enggak. Minta tolong ajarin lah DP ajarin. Nggak bisa, gue udah pernah. Gue tuh 3 tahun tinggal sama dia, pas gue coba produce ternyata langsung stuck. Lu Nggak ada bakat. Udah nggak ada. Sesusah itu, sumpah. Amin. Pasti ada sih. dan for 2026. Iya. Nah kalau lu, Mon, biasa main apa? gue biasa apa ya? Gue tuh main apa ya dulu? Enggak. Enggak kalau main breakbeat. Dikit-dikit aja. Emang nggak boleh main breakbeat? Apa kalau di IO kita? Iya. Bukan nggak boleh. Nggak Nggak suka. boleh sih. Prefer not to aja. Oh. Gua tuh punya pemahaman. Kenapa? Nah. Breakbeat tuh kenapa? Gua nggak ngomong breakbeat jelek ya. Nah. Gua nggak ngomong breakbeat jelek. Tuh, ini yang paling Pemirsa. Kamu ketemu orang yang pas. Saya sangat wise di sini. Nah, ini menurut gua pemahaman ya. Ketika lu ke klub atau lu ke bar manapun aja, lu akan mendengarkan sebuah genre yang tentunya lu pengen denger tuh. Betul, Beda gitu loh. betul, Iya kan? betul. Lu dengerin breakbeat di TikTok, di IG, dimanapun di sosial media, buat apa lu ke Oke. klub untuk dengerin hal yang sama? Itu menurut gua. Gua nggak bilang breakbeat jelek, cuma ya we gonna need to try something different. Iya. Ya kan? Itu dia menurut gua. dapat juga. Kan balik lagi preference kan. Maksud gua, Iya, ya balik lagi preference. si orang itu mau denger apa, kan kita juga nggak bisa maksain. Kalau gue sih cinta itu gue sama breakbeat gue. Ini Trans Life Challenge atau podcast ya? Sumpah. Santai. Ya tapi nggak, maksudnya nggak ada personal kan, maksud gua kalau misalnya sama breakbeat ya udahlah, maksudnya cuman lu mau ngasih opsi yang berbeda aja nih, Iya. bener dong? Iya. Bener nggak statement Bener, gua? bener, Oh bener. bener. Iya. Toh kita kan orang Ngomong, nanti gue yang salah, nanti gue yang salah. Tuh juga Iya, kan, kok gue yang dijebak-jebak nih? Nanti gue yang dijebak. Toh juga menurut gua orang tuh nge-DJ tuh pasti mereka ujung-ujungnya pasti juga nyari duit. Jadi ya selama lu nyari duit dengan cara lu ya menurut gua sih nggak ada yang salah. Kecuali kalau emang lu udah ngata-ngatain satu Oh, iya. kolektif itu mah udah. Apalagi sampai buat false statement ya itu Iya, udah. bener sih, nggak wise. Kayak siapa? Santai, ntar Ini- masih gue tahan, masih gue tahan. Ini
Simon. Simon Simon, jawab dulu Oh tadi iya gue lupa. nanya. Tadi kan lu belokin. Iya, Maaf, saya- genrenya Nah, dulu tuh awalnya gue tuh suka afro. Mhm. Pas belajar nge-DJ tuh dari Afro. dari afro gua. Terus kayak afro, house, gue belajar house. Gue suka house tuh gara-gara kakak gua. Terus Coba kakak lu Blue Claire, tiba-tiba gitu ya plot twist. Amin. kenapa? Kurang Kurang dekat. dekat. Oh, udah. Masukin aja, Bang. Hah? Masukin. Pokoknya belajar dari afro, terus join BNW nih sering-sering main tuh kan, mulai sering-sering main. Karena gua tuh di rumah nggak boleh pulang malam-malam. Oke, Gue selalu taruh di awal. Jadi gue berarti kan hanya R&B. Iya. Oh iya. Dari situ awalnya gue nggak bisa main R&B, tapi oke, gue bakal main di awal terus nih. Gue mikir kayak, oh yaudah, gue belajar sampai sekarang malah demen gitu. Oh, malah intinya Jadi sama demen. R&B. Iya, kalau main Biasa R&B, men? R&B soul. oh soul. Ah, nice. Soul Sama gue Dia juga. anaknya selection banget. Iya. Sumpah, selection. Gue juga soul banget. Iya. Maksud kadang gue udah di taraf dimana kayak kalau misalnya gue ngeplay lagu R&B, nah R&B-nya nggak boleh sama orangnya, biasanya sama orang lain. Iya. Karena menurut gue ibaratnya serunya nge-DJ tuh sebenarnya di diggingnya. Iya, digging. Iya, Iya, serunya Kalau di nyari digging. lagu yang beda dari Nah, orang lain tuh iya. itu udah sebuah pencapaian tersendiri. Iya. Gitu. Terus apa lagi ya? Gue tuh suka semuanya sih, gue semua genre tuh sebenarnya suka sih. Berarti kalau misalnya nih dari lu berdua, kalau misalnya lu lagi nge-DJ nih, lu prefer main di sesi yang keberapa gitu? Gue like kondisi aja sih, gue orangnya Gua selalu tuh- gitu. Harus prime lu, Kita- Vano. Enggak ya. Oh, enggak. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong itu? Yang pernah podcast nih maksudnya. Santai, Vano buru-buru dah. Bukan, Bu. Ngumpet banget sih, No. Mau pulang dicari mama. Dicari Cuma mama. aku. Hah, iya bener. Enggak, tapi apa ya, kalau gua sih gua sadar diri. Jadi kayak Oke. misalnya tempatnya ini bukan jatah gua untuk main prime, gua kasih ke orang lain yang menurut gua worth it untuk main prime. Tapi di saat kayak ada tuntutan di mana ini tempat harus gue yang main prime, gua baru main prime. Biasanya Gua tuh nggak mau bos kita tuh kayak, Vano, kamu main di Prime. Gitu dia baru main di Prime gitu. Dia ngomong ya, Kan Gue Facts, bro. waktu itu gue kayaknya pernah sekali ngeliat lu main Vano di JHL. nah iya. Abis DP atau sebelum DP sih lupa gue. Abis DP. Abis DP. Nah itu main, wah itu bener-bener itu burakan itu. Seru ya? Tapi seru banget gila. Gue tuh suka banget soalnya di situ gue akhirnya setelah sekian lama gue bisa mendengarkan lagu-lagu UKG yang notabene dark banget. Oh iya. Kayak apa ya? Kan ini mohon maaf ya, UKG kan ada yang komersial, ada yang enggak juga. Betul. Kan? Yang komersial tuh kayak misalnya Semi Virgi gitu. Iya. Tapi mungkin lu nggak pernah denger kayak produser yang dari namanya Fisher gitu. Oh, iya. Atau siapa gitu kan. Fisher-nya tapi bukan yang pakai I ya, Oh, iya. FSHR itu dia. Oh iya. Oh, iya. oh, iya. Ya, itu UKG itu. Gila, gue Beda-beda Fisher ya. yang itu, yang house. Iya, yang house. Gue juga mikir yang house. Nah, gitu Nice, sih. nice. Makanya kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya lu berdua tuh kalau misalnya lagi on deck nih, misalnya lagi on deck tuh berarti memaksimalkan di mana ketika lu on deck tuh lu harus bener-bener ngasih sesuatu yang baru. Iya. Harus digging. Karena Gue dikit. iya sih kalau lu digging kan, Gua digging. pasti kita karena gini loh. Ini gua mewakili Simon juga ya. Ketika lu main di tempat baru Oke. untuk mendengarkan lagu baru di tempat baru tuh buat gua tuh itu sesuatu yang spesial. Apalagi kan kita kan kayak DJ, kita kan punya job untuk supaya kita tuh gimana sih cara Main unik the dari crowd yang lain move. gitu. Iya. Sama kita Biar cara unik aja dari yang Kalau lain. kalau misalnya Terlihat beda. gua sama Dipi tuh biasanya kita kenapa selalu digging, kita mau ngasih moment of surprise aja. Maksudnya kayak di mana kayak maksudnya lagunya komersil tapi editnya nggak biasa. Editnya Nah, kok wajar Iya. katanya. Kok wajar. tapi editnya nah Wih, biasanya ada kayak edit gitu. yang kayak gini nih, ternyata Nah, lagu ini ya. menurut gua serunya digging sih itu sih. Nah, makanya kalau misalnya ada DJ yang pada akhirnya gua nggak pernah nyalain ya. Maksud gua lu mau main R&B hip hop yang emang original song juga nggak masalah gitu loh. Nggak masalah, tapi digging tuh seru. Gue pengen ngasih tau kalau digging tuh seru. Makanya next program kayaknya dari teman-teman Offender juga kayak pengen bikin apa namanya, jadi live session tapi yang
yang emang bener-bener still digging gitu, nama programnya still digging. Jadi nanti sebelum lu live ses tuh gua lihat dulu ya, Lihat dulu nih setlist. setlistnya lu bakal ngasih apa aja nih, maksud gua. Biar curated banget gitu. Iya, jangan sampai lu ngebawain apa yang udah dibawain. Menurut gua jadi nggak spesial aja. Iya. Ya itu jadi kayak apa aja nih. Iya kan. Soalnya gue digging tuh sampai sekarang kayak anjing TikTok tuh seru lu. Maksudnya house di TikTok kayak gitu-gitu seru tau. Iya sih Di jujur. IG, kalau gue kalau nemu house gitu di IG, biasanya dia postingannya cuman kayak vinylnya doang, muter. Nah, Iya, itu yang paling banyak tuh. Ya, Ada gue tuh tuh gua lagi follow ngulik apa ya? Speed House. Speed house. Oh Iya, iya. Speed House. Itu juga genre UK kan? Iya, UK. Hampir UK, tapi nggak sekering UK sih. Jujur gue Iya, sempat belibet tuh, Speed Garage sama UK. Gue sempat kayak Iya bingung. deh. Nah ini gue Kayak pengen nanya mirip. deh ke lu. Perbedaannya. Wah jangan gitu, salah nanya, Serius, nanyanya ke serius. Dipi nih. Jadi problem gue selama ini tuh, gue sama Dipi kayak, ini apaan Rel? Apa ya? Oh, masih apa nanya-nanya ya? juga, Iya, masih iya, nanya-nanya juga. iya, kita juga masih bingung kan. Maksudnya genre yang bedain apa? Farel punya statement kayak, yang bedain baseline dan Baseline. iya, tapi ini baseline-nya gini kayak sama kayak ini, tapi Mirip-mirip apa? tipis gitu ya. Iya. Kan susah banget gitu loh. Bener-bener bedainnya. Kebanyakan Maksudnya sih subgenre. sekarang subgenre tuh nggak ibaratnya nggak sekontras dulu. Kalau dulu kan kontras gitu. Maksudnya kayak jelas. baseline-nya beda udah kelihatan. Kalau sekarang kan kayak apa ya? Sama-sama tipis gitu ya. Apa ya, gue mikirnya kayak fusion sih. Jadi penggabungan genre gitu, kayak fusion gitu. Maksudnya kayak genre A sama genre B digabungin. Terus jadinya apa? Jadinya gitu. apa gitu. Banyak sih yang kayak gitu emang. Nah kalau lu produce apa aja no? Mostly. Gua sih mostly pertama sama piano, kedua batida sama Kawinha. Seru. Sama Miami Bass. Miami Bass baru-baru nggak? Miami Baru-baru. sebenarnya sih. Nah, gua Berarti tuh jajan drum pack mulu dong. apa? Jajan drum kit mulu. Gua tuh iya lagi dari drum kit mulu. Iya kan jajan mulu kan Iya pasti. lagi. Enggak, tapi nah, ini gua kasih tahu ya. Ada caranya, triknya. Lu screen record aja, nggak usah lu beli. Itu clear. Tapi organik. Clear. Ya. Tapi sebenarnya nggak organik sih pasti. Ya, tapi kan setelah lu screen record lu jadiin WAV, file WAV, udah gitu lu cut lagi kan it can be yours man. For free. Iya sih. Nah, Iya sampling kan. Nah, ini juga tips and trick Tips buat and trick kalian. dari Pano. Ilmu lagi. DM gua aja kalau perlu cepet satu suara. Anjing, kebangetan. Nah, tapi Mau lu langsung duitin gitu? enggak, canda. Parah banget. Jangan marah. Hanya bercanda saja. Tapi kalau nah ini back again ya. Gua tuh sekarang tuh bukan Miami Bass sih jatuhnya kalau produce breaks. Oh break. Karena nih perbedaan break sama Miami Bass ya, walaupun beatnya samar-samar sama, cuma kalau Miami Bass tuh istilahnya kayak lebih the bright version of breaks. Jadi lebih terang gitu loh, kayak banyak keys-nya lah, bass Oh, iya. bassnya lebih nyantai. Kalau breaks tuh dia kan drumnya kan ngedek banget, dan Iya. itu dia bassnya kan kasar banget sama keys-nya kan. Biasanya gue kurang cuman emang. bedain baseline dari mulut aja sih. Biasanya gue sama Dipi nih kalau misalnya baseline ini nih deket-tak gitu. Bilang, bangsat, gue bilang kayak gitu. Gimana cara bedainnya kan? Maksudnya pakai mulut nah. Enggak beda. Terus habis itu dia beatbox sendiri nih, segini nih. Kayak Coba gitu. coba kalau di beatbox kayak gimana nih? Gak Coba. bisa gue. Makanya tapi seru ya. Produce seru. Produce Lu seru. gak ada keinginan produce, Mon? Gue pernah bikin beat, tapi kayak udah I keep it to Susah. myself. Iya. Susah. I keep it to Aslinya mah myself. jago, cuma mah Harus bakat. Harus bakat. Nggak bisa gue no. Iya bukan nggak nggak bisa, bisa. belum bisa. Ajarin. Nggak sih, kalau gue udah kayak enggak. Kayak gue harus sekolah. Sebenarnya Kayak gue harus sekolah. Tapi ada tahu les. Buang-buang waktunya itu pas buat ngulik tuh seru sebenarnya, tapi Jujur gue nggak ketemu caranya ini biar nyambung nih gimana nih. Di situ gue nyerah. Kadang-kadang yang juga yang bikin nyerah tuh sound design. Oh ya, Buat lu bikin suatu suara tuh susah banget. di rock tuh. Iya. Itu spesialis itu di rock. Gua akuin tuh, di rock Iya. jago banget dia. Di rock sound design, kalau DP mixing mastering, nice. Kalau lu- pattern, kalau gua nanti lu gini ya. Kalau gua, nanti lu gini ya. Produser. Iya. Ini ngedirect. Tapi gue suka nemenin mereka. Seru gitu ya. Iya, lihat misalnya prosesnya duduk ya. di sampingnya terus kayak ini bisa nggak sih kalau bass diginin? Lu nggak ngerti tapi sosok ngatur gitu. tapi emang seru banget sih kalau nemenin mereka bikin tuh. Kadang, nih Don, mau dengerin kok? Dengerin, kayak gitu. Kayak excitementnya dapet gitu loh. Iya, Karena kan lagu yang iya. kita produce sendiri gitu kayak wah, ini keren banget sih. Terus apa lagi, misalnya kayak, gue beberapa kali, jadi gue nggak tahu ya gue produce apa enggak, tapi misalnya kan ada lagu di mana misalnya, gue pengen edit ini dong Rel,
terus tapi gue temenin, gue maunya kayak gini, gue maunya kayak gini, itu hitungannya produce apa enggak? Ngarahin dia. Direct. Direct aja. Direct. Tapi ya jatuhnya kan collab juga karena kan idenya dari lu, tapi dia yang Oke. kerjain. Ngerti gak sih? Iya, karena gue nggak bisa, ibaratnya gue nggak bisa operasiin gitu, maksudnya gue nggak bisa operasiin CFL-nya. Jujur. Tapi gue tahu harus diapain gitu. Nah iya, jujur itu menurut gue sih itu bagus karena gak semua produser punya ide, tapi gak semua ide itu datang dari produser. Oh, nice. Itu dia. Kata-kata. Taka-taka hari ini. Anjing taka-taka. Tapi bener tahu, kadang-kadang kita tuh sebagai produser tuh kita pengen remix lagu tapi bingung nih mau di remix Oh, apa. yang mau diapain ya? Nah, Oke. kadang-kadang gue tuh orang-orang kayak lu kayak nih kayak perlu diginiin dah. Nah, itu dia tuh. Itu justru letak serunya tuh di situ menurut gua. Soalnya kayak lu coba produce, nanti lu dapat momen di mana lu nanti bakal writer block. Gue coba langsung writer block. Langsung stuck. Itu dia. Nggak bisa. Nggak bisa gue bilang. Karena ya gitu energi kita udah habis buat mikirin ini nanti mau dimasukin suara benar, apa lah, ini nanti EQ-nya harus kayak gimana, kompresornya juga segala macam. Tapi so far sih emang gue ngelihat, misalnya workflow-nya DP tuh emang secepat itu kan si DP tuh dia bisa ngerjain misalnya pattern jadi belum mixing mastering gitu kayak 1 jam, 1,5 jam udah jadi. Gue bilang kayak itu gimana caranya Rel? Gak tahu gue juga kan kurang ajar ya. Tapi lu bikin Nggak kalau menjawab. misalnya bikin benar-benar baru dapet sampel nih. Nah, kayak sampai jadi itu berapa lama? Jujur gue penasaran. Gue nggak tahu. Gua tuh Kalau emang niat. kalau emang niat 30 Apa lu menit. by mood? Nah, gue tuh by mood jujur. Oh, iya. Karena sama lu kayak sama kayak DP lu karena by mood gini, lu. kalau nggak dapet mood tapi kita dipaksa untuk kreatif, Nggak bisa. nggak jadi mantap kreatif dong Iya. jadinya. Ya itu writer's block lagi. Iya. Tapi ketika lu mood itu lu gampang banget ngerjainnya sumpah. Kayak lu tuh udah dapet motivasi, udah dapet niat, lu tinggal kayak gue tau harus ngapain nih, udah langsung gas. Nice. 30 menit. Iya, ya 30 menit lah. Kalau tergantung lagunya apa, kalau lagunya ya genre tergantung genre sih, Mon. Oke. Nah balik lagi nih ke BNW. Yes. Wah, lu Enggak, gue lagi. pas dia bilang BNW langsung senyum lu berdua. Ya kan IO tersayang kita. Nah, kalau misalnya di BNW sekarang DJ-nya ada? Ada. Ada berapa? ada berapa? Sorry. Gue kurang lengkap ya. DJ-nya yang ada dong. Iya. Ada 4. 4 apa 5 sih? 4 ya? 4. Siapa aja tuh? Gua, Simon, Mora, anak Jaktim, Oke. sama satu lagi tuh temen gua, Raihan namanya, Rayandi. Itu dia. Mereka berempat. Genrenya beda-beda atau sebenarnya kalau misalnya di BNW tuh di mix gitu. Misalnya gigs pertama misalnya gigs di Rose ya misalnya Iya. lu jadi main pertama, main kedua, main ketiga kayak gitu tinggal di mix aja atau emang udah punya tempatnya masing-masing? Jujur, kalau yang masih fleksibel ya, gua sama Simon. Sisanya? Sisanya tuh kayak mereka, iya lu fleksibel Mon, lu kan bisa main dengan ide segala macam. Iya. Sisanya tuh kayak mereka tuh punya jam-jamnya sendiri. Oke. Kayak contohnya si Raihan, dia kan dari nama aja dari NB, dia emang cocoknya main di R&B sama hip hop gitu dan emang dia sukanya taruh di jam awal. Nah kalau si Mora ini menurut gue dia tuh cocok untuk di closing sama prime time karena dia gue nggak tahu ya pada udah tahu atau belum tapi dia tuh mainnya Arab-Arapan gitu. Oke. Arab-Arapan dan emang Arab-Arapan itu yang di remix by Le Kawinha segala macam gitu. Jadi menurut gue sih Seru. interesting banget. Oke banget. Nah, kalau misalnya menurut lu selama lu nge-DJ di BNW lah ya, misalnya kita bahas menurut lu crowd yang paling antusias dan menurut lu anjing nih kayaknya hari ini pecah banget nih gue nih. Kapan tuh? Atau enggak di mana tempatnya, kapan? Jojo ya. Jojo. Oh, Di mana? Zodiac. Nice. Jadi gini, fun fact dari semua kolektif yang datang ke sini dan akhirnya podcast sama gue, mereka tuh berharap untuk main di Zodiac. Oh, gue pengen banget nih kalau misalnya lu main di Jakarta, lu pengen main di mana? Gue tanya misalnya. Terus mereka jawab selalu kayak, gue pengen banget main di Zodiac. Untuk teman-teman kita nih yang sudah nyampe nih, Gue pulang. Saya pulang guys. Gue pulang. Gak bisa digituin. teman-teman kita yang udah nyampe dan udah pernah main di Zodiac, gimana sih caranya main di Zodiac? Sebutkan. Enggak. Tapi kan lu yang ditawarin sama manajernya. Enggak. Gua bawa pulang. Bye. Nggak gitu. Gimana Vanu? Experience lu main di Zodiac gitu? Fuck. Intinya be unique as possible. Oh iya? Kalau lu menurut lu unik sekarang, jadi ini lebih unik. Sumpah, jadi lebih unik karena di Zodiac itu How to reach-nya? how to reach-nya
Gua nggak tahu itu dari siapa. Manajer aja. Lu harus kontak PR-nya kalau enggak MD-nya. Oh bisa, pakai akses Tapi- itu bisa. Nah ini back again harus punya orang dalam. Itu susahnya di situ. Oke. Jujur itu yang menurut gua sih susahnya di situ karena sistem zodiak itu mereka tuh eksklusif banget. Inklusif gak sih kalau kayak gitu? Eksklusif ya. Eksklusif sih. Eksklusif. Karena ya mereka tuh curated banget, Bang. Oh ya, itu sih. Jujur Maksud itu gue curated itu banget. jadi pertanyaan gue, maksud gue untuk bisa main di zodiak, apakah misalnya mereka ngelihat recordnya dulu, misalnya record gigs lu dulu sebelumnya tuh gimana ambience-nya apa kayak gimana atau ternyata curatednya misalnya by music atau nggak apa gitu? By music, tapi mereka nggak lihat track record kita udah pernah main di mana aja, enggak. Oke. Tapi yang pasti itu by music sih, emang ya dari by music. Karena Berarti secara musik kalian nih enggak lah. kenapa? Udahlah. Tidak begitu. Tapi ini fun fact ya, waktu pas gue main di Zodiac nih Simon yang ditawarin sama manajernya nih, si Abang ini. Siapa sih? Head PR-nya. Jadi residen? Enggak. Tapi dia ditawarin main mulu. Soalnya Tapi dia ada residen nggak sih? Zodiak tuh ada residen? ada tapi jarang tampil. Oh. Karena ya dia mostly kan ngundang dari luar mulu dia. Oke. Dia yang bikin dia unik waktu pas dia bisa ditawarin mulu sama head PR-nya itu karena dia main acid house. Oke. Oh iya, biasanya kan misalnya zodiak tuh energi, lu tau kan? Energi. Yes. Energi, acid house yang kayak gitu-gitu. Bener. mereka mainin. Nah itu dia, itu yang menjadi titik jualnya dia tuh di situ. Kalau gue sih gue nggak tahu ya, gue nggak ditawarin lagi. Tapi gimana maksudnya impression lu ketika misalnya lu udah main di zodiak terus abis itu ngelihat ambience zodiak tuh feel-nya tuh gimana sih? Wah seneng banget. Serius? Apa ya? Pecah tuh hari itu. Kalau- Gue feels like home aja. Oh serius? Gue ngerasa kayak gitu. Tuh, Pak. Nice. Soalnya apa ya? Itu zodiak salah satu one of my goals. Oh iya. Karena apa ya? Dari awal gue belajar nge DJ itu kakak gue yang selalu kayak kakak gue yang apa yang gue dengerin lagu-lagu house gara-gara dia itu. Iya. Gara-gara dia gue Kakak lu DJ? Enggak, bukan. Oh, bukan. Dia kayak enjoyer aja. Kebetulan dia juga sering banget ke zodiak. Terus kayak, "Wah, lu kalau sampai main ke zodiak, lu keren sih deh, gini." Oh, itu gue jadi kayak, "Wah, semangat" gitu. Ya, Tapi itu sih pada yang saat bikin itu penuh. penuh. Di awal penuh. Ngeri bandway powernya Di nice. jam Jam prime time ada salah satu member kita yang mainnya. Gua nggak berani nyebut nama. Masih ada orang ya? Enggak, udah keluar. Oh udah keluar. Pinter kamu. Kak Anggi Jadi- kenapa ketawa? Kak Anggi. Kak, halo Kak. Oh. Dia di prime. Dia di prime. Dia di prime. Nih ya, gua kasih tahu ke lu pada ya, lu di zodiak. Jangan kayak gitu. Masa iya? Ceritain Mon. Weh gila. Serius? Jadi Oh jadi maksudnya prime. di prime dia jam closing main prime tuh dia main. Jujur, Waduh. gua nggak berani nyebut nama ya. Apa? singkat aja. Gua jujur Kenceng itu- dong, itu kenceng gua sempet- dong. gua kan- Ih goblok. Gua kan sempet Oh, serius keluar lu? dulu tuh apa kayak setelah gua main. Enggak ini beneran nggak sih lu? Iya, Apa lu? beneran, Sumpah. beneran. Ada di YouTube setnya. Beneran. Ada di YouTube. Beneran. Ini fun fact. Semua nengok gitu kayak. Live setnya ada di YouTube ya, sumpah. Live Cek setnya aja. ada Gua di nggak berani nyebut nama tapi cek aja ada di YouTube. Pokoknya live setelah setnya. gue main, gue sempat keluar dulu, gue nyari angin. Gue Oke. ngep di dalam. Terus gue masuk lagi. Itu Vano main kan, nggak lama Vano main, gue kedinginan, gue keluar lagi. Nah di situ nggak lama setelah itu pokoknya si itu main. Iya. Miau. Awalnya, Si miau. awalnya ya awalnya mimosa ya. Awalnya keren, gua keren. akuin keren. Awalnya itu jujur keren, kayak Gua akuin fine keren. aja. Terus nggak lama, pokoknya gue sering bolak-balik lah keluar gara-gara Oke. kedinginan. Sudah nih gue lagi di luar tiba-tiba Gue sih maksudnya enggak. Mon. Reaksi crowd-nya reaksi. Tadi ditanya sama kakaknya reaksi crowd-nya Iya. gimana? reaksi crowd ya. Lebih ke walk out sih bukan reaksi. Oh serius lu? Iya. Ih, chaos. Oh, Chaos, seru.
Nah iya benar Pio, itu si Pio, si head PR-nya kita. Head Benar PR, udah. iya. Kayak itu. Sesuai. Pokoknya ada lagu-lagu. Ya itu yang tadi gue omongin, jangan pernah main lagu-lagu goblok di Zodiac. Tapi maksud gue genre polisinya ada kan pasti. Ada. Zodiac ada Dan genre itu polisi. dilanggar sama salah satu pemain kita. Wih, MD ada dong. MD ada. Ada Turun? si Bang Sani itu MD. Langsung turun. Nah kebetulan tuh gue lagi nongkrong sama MD sama like man-nya di luar. Oke. Kita nah ya, gue sama dia lagi nongkrong di luar, dia sama si Gua sama Tio kan? enggak. Oh, Pio. Sama Pio tuh abis lu main. Oh iya. Pas lu lagi main itu gua sempat ngobrol dulu. Udah kalian jangan berantem ya udah iya. Nah dia nongkrong sama teman-temannya, gue nongkrong sama dan elus-elus gue tau gue ganteng. Nah tapi lagi nongkrong kayak gitu, gue sama MD-nya sama Lekman-nya. Nah waktu pas si main lagu itu, kita ketawa bertiga ngakak, sumpah. Gue ketawa, MD-nya juga ketawa. Maksudnya gue di posisi lu ya, lagi ngobrol sama MD, sama Lightning, tiba-tiba teman gue error nih, teman gue error, pasti gue langsung refleks sih, langsung, weh sorry bang, nggak tahu gue. Gue tuh say sorry, tapi mereka ketawa, akhirnya juga ngundang gue ketawa, karena menurut gue common sense aja anjing, lu main di Zodiac, lu dikasih kesempatan untuk main di tempat yang notabene eksklusif dan emang curated banget, kenapa lu main kayak gitu? Riset gak sih maksud gue? Syukur gak sih? Bohong sih maksud Iya. gue, maksudnya bohong sih orang, lu misalnya pada akhirnya kolektif kalian atau enggak IO kalian main di Zodiac terus habis itu nggak riset Zodiac tuh gimana? Kita riset, dia yang nggak riset. Gue riset banget. Yang nggak riset tuh si itu, si Orok satu itu. Nah, Si Pano nggak ada komen, nggak ada komen gimana, komen jelas. maksudnya after selesai dia main turun, terus kayak Sepi. respon kalian? Gue geleng-geleng pala. Why? Gitu kayak, weh Gue udah pengen nonjokin sih jujur. Jujur ya, ini with all due respect ya, gue pengen nonjokin. Karena kayak apa ya, kita tuh dapat di Zodiac tuh jarang-jarang, Bray. Ini kayak once in a lifetime doang lo bisa. Terus kenapa lo harus rusak dengan hal yang kayak gitu sih? Ngerti nggak sih kayak kalau kita dapat kesempatan lagi main karena kita mainnya bagus, itu kan baik. Nah, Ya kan? untuk lu main ke Zodiac, aksesnya siapa? Owner lu kah atau siapa? Mungkin dari owner kita ya. Owner juga kurang tahu. Gila, terus owner respon gimana? geleng-geleng pala juga. Itu juga sampai udah bete juga. Iya sih. Salah satu ownernya pada bete, sumpah. Salah satu Parah ownernya ada banget yang sih. pindah tempat langsung. Parah banget sih. Itu kayak teman-teman yang nggak enak tuh kayak ngeliat dari ya teman-teman owner Gue yang kita. deg-degan lu, sumpah gue yang deg-degan. Gue yang deg-degan, sumpah. Pas denger kayak, wih gila, gue bilang. Kayak "Oh owner iya." kita sampai bilang Oh iya. kayak owner kita sampai bilang kayak itu ada teman Ai bule yang walk out ngomong gitu ya kayak gitulah yang kita dengar. Iya. Gitu dah. Walk out Gitu dah. Waduh. itu yang ngomong lagu itu bukan gue, itu Pio tapi Oh, aman-aman. kok tiba-tiba ini gitu katanya. Oh gitu. Ya tapi nggak, emang maksudnya kan itu genre yang paling sering, maksudnya musik-musik yang emang pasti di play sama. Dan gue juga play sebenarnya, karena gue kan lead karaoke kan. Iya. Tapi back again jangan dimainin di Zodiac gak sih? Iya, Iya kan? iya sih. Maksud gue juga kalau misalnya gue ada momen untuk main di Zodiac pasti gue riset banget sih, apalagi ya nggak mungkin sih gue nggak riset gitu. Terus habis itu kayak gila, gue nggak tahu sih. Mungkin dia, oh nih gue mau ngasih culture Indo atau kayak gimana kan gue nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu kan, misalnya persepsi dia tuh apa ngelakuin itu gitu loh. Menurut lo apa? Jujur kita speechless. Bego. Gua nggak ngomong ya. Gua lagi narik guys. Parah Aing banget. lagi narik. Parah banget. Tapi jujur ya, Nggak boleh kayak gitu, gua Vano. nggak ngomong apa-apa, bro. Ya Allah. Ya. Tapi back again, mau apapun yang terjadi, mau apapun itu yang ada di otaknya beliau, menurut gua sih tetap aja nggak pantas. Karena back again, it's one in a lifetime experience. Gak mungkin Ya, lo akan ya. main di Zodiac Ya. 2 kali seumur hidup. Itu gila sih kalau lo bisa main di Zodiac sering itu. Nyampe. Lu nyampe ditawarin lagi kan main lu. Ya takutnya kan maksudnya lu udah dapet chance nih Iya. kesana gitu, ternyata rusak gara-gara ada momen dimana kayak anjing di luar kendali kita lagi, fuck banget gitu kan, pasti kan kayak di anjing dah orang gua udah happy banget bisa main di sini, semoga gua bisa main lagi di sini, tapi kok lu rusak sih gitu. Iya itu dia. Jadi kayak kecewa aja sih jatuhnya. Tapi setelah tau gue tuh langsung ngora kan Iya. setelah
Wah, langsung Mora, jadi udah setelah itu langsung diganti sama yang talent kita yang satu lagi. Dan dia sih cukup nge-save, jujur cukup Iya. nge-save banget. Langsung dikasih kenceng. Tapi ya itu cukup safe. Tapi gitu kondisinya crowd udah pada kosong. Udah pada kosong. Jadi kayak kasihan juga. Kasian juga yang talent kita yang closing. Oh iya sih. Iya. Padahal dia lagunya cocok banget sama Zodiac. Cuma gitu gara-gara nggak ada crowd jadi kayak gitu lah. Aman. Padahal malam itu ada si ini ya, Onadio ya. Onadio ada ya. Onat nama si Baby. Terus after dari situ orang ini keluar. Bukan nggak after banget sih. Oh. Cuma dia nggak keluar, dikeluarkan. Reasonnya, lu yang komentar apa gue duluan komentar? Enggak, gue nggak ikutan. Kayaknya lu lebih wise untuk komentar. Tenang Simon, gue bantuin. Ya lu mah gitu, emang mau ditargetin di sini. Gini ya. Banget dari kemarin. Enggak mau. Lu. Seru juga podcast ini. Tapi- Lama-lama makin seru. Gini, Seru. makin malam makin ini. Tapi gini, satu, sebelum lu belajar untuk song selection, utamakan dulu basic mixing. Oke, basic Karena mix. dengan song selection lu yang bagus tapi mixing lu hancur, lagunya tetap hancur. Betul, Bener gak? betul. Yang kedua, know your place. Tahu lu tempat mainnya di mana. Oke. Kalau lu main di A tapi lagu lu B, saran gua sih jangan. Reset dulu, lu digging dulu. Terus yang iya, ini dia. Coba ngomong lagi, Man. Turunin ego. Good. Nego. Good. Terus yang ketiga yang terakhir adalah stop lah main ketua-ketuaannya udah gede. Oh berarti ada senior junior nih di dalam kalian atau enggak? Kamu gimana? Gue nggak ngerasa. Gua sih yang rasa. Oh gue lebih lama, gue Karena- lebih nice gitu atau gimana? Bukan lebih nice, jatuhnya kayak gini loh. Karena gua yang punya, karena gua yang kendalikan, jadi harus gua yang main di prime kayak gitu. Ngerti nggak sih? Wow, cukup dewasa ya. Sangat dewasa. Kok bijak kata gua. Oh berarti orang ini setelah dikeluarkan dan tapi kalian keep kontak atau ya udah? Gua sih keep contact tapi as a friend aja. As a friend. Not as a business partner lagi. Ya tapi gitulah. Ya emang apa ya pada dasarnya attitude nomor satu. Di mana-mana attitude nomor satu. Betul. Attitude lah. Percuma lu mau lu koneksi lu sebanyak apa kayak seabrek apa kayak cuma kalau lu nggak punya attitude mau buat apa? Itu Berarti case-nya tadi dikeluarkan karena dia dia. ya karena udahlah ya. itu, Mau misalnya lu mau kasih tahu enggak apa-apa, santai. Kan gue dikasih tahu tadi. Kan gue dikasih tahu. Udah kasih tahu. perkara maksudnya perkara main. Iya. Oh, perkara main. Enggak ada hal lain. Oh tidak. Oh, enggak ada. Oh, perkara. Kok senyum? Kok senyum? Enggak ada hal lain. Tidak ada guys. Masalah yang udah santai. Udah nggak usah walk out juga. Oh iya. Iya. Oh tapi ya udahlah ya maksudnya ya udah sudah Ya udah yang berlalu. udah berlalu. Tapi cukup gue bilang dengan keluarnya orang ini kita sekarang melesat banget sumpah. Nice. Jujur. Jadi emang kayaknya dia Lebih yang grow dia, lah ya. Dia yang hama aja udah. Iya. Gua sampai deg-degan dengernya sumpah. Gue juga deg-degan sih. Ngeri banget. Aduh. Gua nggak bisa mancing-mancing kalian lagi aduh. Ganti segmen. Sensor ya. Gue ngomong apa-apa tolong diedit ya editor. Tolong. Nggak ada di sini natural semuanya. Natural ya, natural. Gitu. Berarti udahlah kita switch aja kali ya. Switch. Aja semuanya ya sudah selesai. Maaf sayang. Iya. Jadi untuk bandnya sendiri gigs terdekat. Nah, Gigs biasanya gue gitu terdekat. tuh, gigs terdekat. Asik. Gigs Boleh ngomong atau lu? Boleh lah, ayolah. Tanggal 23 Friday hari Jumat kita undang guest dari Manila, geng-gengannya namanya susah lagi. YLM coba cek YLMRN. Itu dia geng-gengannya si Yugi segala macem lah gitu. Yugi yang viral itu. Iya, Yugi yang viral itu. Yang Siangnya dia tuh satu itu Yugi itu yang dia mix apa tuh yang One Last Night with Iya, You tahu. sama dicampur Yugi sama tahu kan? Tahu. Ya, itu geng-gengannya dia. Kita undang itu. Siangnya juga nggak sih enggak ya? Siangnya tuh Siangnya dia beda. Dia dari Manila juga tapi dia beda. Oh, beda kolektif. Beda kolektif. YLMRN. Yes. Nice.
Di mana? Di Velvet. Velvet Social Club. Nyampe. Biasanya main di mana aja sih lu? Gua Rose. Rose Velvet Dari- DND sih. Itu mulu kita sekarang. Kita Nyampe. jangan kayak gitu mau. Nggak ada keinginan ngajak gua apa. Oh. Nggak ada. Oh gitu kena ya. Nyari Oh dulu. kena. Oh kita kena. Oke. Kan amandel gua kambuh. Aduh. Velvet tuh. Velvet siapa? Josia. Iya Josia ya Iya, presidennya. Velvet Iya. Josia. Josia. Terus siapa lagi? Rose, Suki, Daryl. Suki. Iya itu. Yalah, Aceng, temen kalau lu nonton ini, pedel, Aceng. temen pedel. Aceng. Halo Aceng. Enggak, fuck you Suki. Enggak, masih temenan. Gue Oh, masih iya, pedal masih- bareng. Oh, iya. Gue masih pedal bareng. Tetangga lu kan. Iya. Itu tangga gua lagi. Gitu. Dan ya itu tadi kita emang ngincernya klub lagi bar-bar kecil kayak gitu. Berarti ya, kan? 23 Velvet, Yes. gestarnya yang dari Manila itu tadi. Iya. Ada lagi sih Februari. Rencana ya. Maksudnya untuk tahu eventnya, kira-kira harus follow IG. Oh harus. Harus follow IG. Coba kasih tau dong, BNW. BNW.corp. BNW.corp. Corp. Gue kalau mampir boleh nggak? Oh boleh dong, boleh. Kalau gue sama DP main boleh nggak? Wah, Nah itu tanya pada atas tadi kalau gitu. Yang ngatur. tanya yang atas. Tapi kan untungnya yang ngatur bukan dia lagi. Jadi Oh, kok balik lah? tapi Kapan dong undang-undang gue? oh ya ini. Oh, genre gue nggak masuk ya di kalian ya? Gua nggak. Oh tapi fun fact ya, gue jujur ya, gue emang pengen buka kolektif sama IO, kolektif atau nggak IO di Tangerang khusus buat talent-talent. Jadi buat kalian yang nonton Dengan genre yang sama? gue sih hopefully sih iya, karena gue cukup confident ya dengan kan gue kan main di sini kan main di sana di sini gitu kan gue kan koneksi ya. Iya. Gue rasa kalau misalnya gue buat IO atau kolektif gitu di Tangerang, tapi gue bawa ke Jakarta itu menurut gue sih lebih worth it. Nice. Karena crowd Tangerang, crowd di kota tercinta kita ini Sebenarnya, sebenarnya iya. adalah. Tapi gitulah crowd Tangerang itu ya pretty basic, templatean semua. Lu agree gak sama gue, Mon? Crowd atau DJ? Crowd. Crowd. Kalau Ya, DJ-nya ya. kan si Daryl juga ini dia. Ya. Ya gitu lah. Kira-kira kapan tuh kolektif barunya dibuat? After puasa. Oh, after Bulan puasa. Nice. Kalau buat pas puasa, Enggak, kita back off dulu. masa sambil ajan Aman. Aman banget. Kita respect. respect. Ya emang klub juga tutup sih. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum asalkan lu bisa mixing yang benar sama punya song selection yang bagus. Dan nggak boleh ngeplay lagu. Gua nggak ngomong ya. Gua nggak ngomong. Gila, nggak habis pikir gue. Lu berlebihan. Bukan berlebihan, emang fakta. Orang goblok mana sih main Santai. orang sedeng mana sih? Gue yang takut. Nunggu dikit lah ngomong. Lu aja udah. Cari saya. Ya, berarti tanggal 23 kayaknya gue yang takut gila lo. Gue baru kali ini lo gue podcast gue yang takut lo. Sumpah, guys, ini kayaknya kita podcast Biasanya gue anjing-anjingin semuanya. ini podcast kita kayaknya paling seru dah kayaknya. Seru ya. Seru. Paling pecah. Seru. Ini diuploadnya di YouTube siapa? Biar di shout out juga nih kita. Di YouTube Offender. Offender of Playground. Iya, Offender. Follow, subscribe, like, komen, subsidi, sukrip, Iya. Sujapto. Semuanya, iya. Nice. Dari gitu. Kira-kira oh ya tadi pesan-pesan udah gila. Lengkap sih, gue nggak perlu banyak tanya kalau Lu sama kasih pesan-pesan dong buat Iya. temen kita Oh iya, yang Mon, main Mon, itu. Mon, lu dong gantian. Kasih Mon, pesan-pesan. buat DJ baru. Ya oke, thank you ya guys. Udah ya, thank you ya guys. Enggak ada. Belum ini mau abis ini. Apa? Apalagi pesan-pesan. Iya pesan-pesan buat teman-teman yang masih di industri yang sama lah. Bukan buat teman kita ya, buat teman-teman. Buat teman-teman. Teman kita mah itu. Semangat terus belajarnya. Karena kalau jadi DJ itu emang belajar terus. Betul. Thank you banget udah datang ke podcast. Kita yang thank you. Kita thank you. Kita thank you. Gue lah yang thank you. Gue yang thank you. Gila, kalian nyampe.
Walaupun ada satu yang nggak nyampe ya. Aduh. Gitu kan? No, kata lu gitu kan? Tadi pas Spill nama nggak sih? enggak jangan ya. Namanya ada lah. Sumpah gua nggak ikutan. Jangan. Sabar. Oh, iya. Sabar. Tapi udah dimaafin kan? Dimaafin cuma. Gua maafin. Diinget-inget gue. Sumpah gua maafin. Dimaafin nih. Gua maafin. Oke, aman. Thank you banget udah datang ke podcast gue. Udahlah tutup aja lah, kalian makin gila kalau kita- misalnya gue lanjutin. Capek. Iya. Semoga nextnya bisa ngobrol-ngobrol lagi, mau on cam atau nggak on cam Mau juga. bawa yang temen kita itu satu. Udah. Enggak, gue nanya doang, gue nanya serius. Iya udah Pano. Bangsat nih orang. Pano FC fuck. Capek. Udah ya. Udah segitu aja dari kita ya. Bye guys. Thank you.